Selamat sore, selamat sore, Bapak-bapak semua. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. FGP Man, Strong in the Lord. strong Be in the strong in Lord. the Lord. Iya, Be strong in the Lord. Bapak-bapak, kita akan memulai sesi yang pertama dari Spiritual Principle of Leadership ya, yang akan prinsip-prinsip rohani dan kepemimpinan Supel Arts yang akan dibawakan oleh Pak Vincent, dan untuk awal subtemanya adalah Jesus is the Head. Waktu dan tempat silakan Pak Vincent. Thank you, Bro Christian. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Ini waktunya berapa lama ya? Soalnya bisa 2 jam ini. Total 1 jam ya kan Pak Oke, Bro Chris ya, total 1 jam. Jadi ya baik. mungkin Pak Kalau Vincent kalau sampaikan nggak materi habis cukup kasih nanti bisa 2 kesempatan. seri ya. Ya. Karena ini cukup banyak ini. Ya, silakan Pak Oke. Vincent. Mungkin kita bahas Kalau yang bisa Jesus. nanti disambung. Apa memang materinya ini berat? Apa Ya namanya memang sebetulnya dalam materinya berat dan ini Ya, multi phase ya. ya. Nanti bisa dilanjut next week sebetulnya. Multifaceted, Dibagi aja. multi aspek ya. multi aspek. Oke. Baik. 30 menit Boleh ya saya- Pak Vincent, 30 menit. Boleh Ya, Pak Vincent bicara 30 menit dan sisanya bisa baik, Q&A oke. sama respons. Boleh tolong share screen? Sudah jadi co-host. Oke. Oke, level up atau naik level. Hmm? Ketika saya coba untuk sharingkan tentang materi ini, cukup banyak yang bisa di-sharingkan ya. Tapi saya pada akhirnya dibukakan oleh satu kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus mulai dengan kita harus mengerti dulu definisi daripada manusia. Lalu kemudian manusia itu dikaitkan dengan Jesus the Head, baru kita nyambung ya. Nah, mungkin pemahaman kita tentang manusia ini akan membuka cakrawala kita tentang naik level ya. C, buru C. Jam 6 nih. Oke. Silakan Pak. Lanjut Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 23, saya percaya sekali bahwa Paulus dengan ilham Roh Kudus itu nggak pernah salah gitu ya. Bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita ingin level up, maka level up itu harus mulai dari secara roh, spiritually, secara jiwa, mentally atau emotionally, dan yang ketiga adalah tubuh secara fisik. Ya. Nah, jadi kalau kita mau level up, maka kita harus perbaiki di 3 ini. Dan saya percaya sekali bahwa Paulus dengan ilham Roh Kudus itu nggak pernah salah urutannya. Jangan dibalik gitu ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tetapi roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Itu urutannya udah benar. Nggak mungkin dibalik. Ya. Tapi dunia ataupun orang-orang sukanya dengan tubuh dulu. Ya. Makanya marketing produk itu paling laku soal tubuh ya. Dengan banyak mengesampingkan tentang jiwa dan apalagi spirit ya. Sekolah-sekolah pada umumnya menekankan kepada jiwa, yaitu pikiran, emosi, kehendak, knowledge itu ada di jiwa. Tapi jarang sekali yang diajarkan tentang spirit. Hanya sekolah-sekolah minggu mungkin yang mengajarkan tentang spirit. Nah, level up berkaitan erat dengan pengertian kita akan hakikat sebenarnya manusia. Naik level atau turun level akan bergantung sejauh mana kita dapat memaknai pemahaman kita akan hal ini. Spiritually, emotionally, atau mentally, dan physically.
dan hubungan kita dengan Sang Creator, Sang Pencipta, Yesus sebagai kepala dari hidup kita. Kita seringkali mendengar kesaksian-kesaksian dari beberapa teman dan banyak teman. Saya sudah berkeliling hampir ke semua region ya sepanjang 2026, 2020 sebagai Direktur TNT, kemudian 2 kali periode sebagai sebagai MVP untuk Kalimantan dan Australia, dan banyak sekali mendengar kesaksian-kesaksian di mana teman-teman mengalami kejatuhan, level down, dan kemudian ketika berjumpa dengan Yesus mengalami level up lagi. Nah, jadi sebetulnya kembali kalau level up itu ya fokus nomor satunya adalah ketika kita menyadari bahwa harus ada perubahan di dalam kehidupan kita, khususnya di spiritual. Ya, saya pun pernah mengalami hal yang sama, teman-teman. Saya bukan teoritis, tapi praktis, bahwa ketika fokus kita kepada hal-hal yang materi lebih daripada Tuhan, maka kejatuhan itu juga tinggal, ya dari pengalaman saya, kejatuhan itu sangat mudah gitu ya, karena pikiran kita terobses dengan pikiran-pikiran yang materialistis, bukan kepada spiritualitas. Nah, ini dia ya, roh itu yang paling dalam ya, kemudian ada jiwa dan kemudian tubuh. Jadi sebetulnya definisi manusia itu adalah makhluk roh yang punya jiwa dan mendiami tubuh. Itu adalah definisi daripada manusia. Jadi kalau kita ingin mengubah adanya satu perubahan level up, maka hakikat yang sesungguhnya manusia itu adalah roh, ya. Roh itu adalah hati kita, seperti Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan, ya. Maka ketika kita mengalami level up di spiritualitas kita, maka kita pun akan mengalami hal-hal lainnya, hal-hal yang akan ditambahkan di dalam kehidupan kita, ya teman-teman. Jadi number one itu adalah spiritualitas. Kemudian spiritualitas ini akan memberikan roh ini akan mengatur jiwa dan tubuh kita, mengisi, ya. Kalau roh kita benar, maka pikiran kita dan tubuh kita akan diarahkan kepada yang benar. Nah, coba kita lihat ya. Manusia adalah ketritunggalan, ia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ia adalah suatu roh yang dibungkus oleh jiwa, emosi-emosi, pikiran, dan kehendak. Berdiam dalam sebuah tubuh. Roh adalah pusat kehidupan kita. Inilah yang dihembuskan Allah ke dalam manusia ketika ia menciptakannya. Roh memberi hidup kepada jiwa dan tubuh. Tubuh tanpa roh adalah mati, kata Yakobus 2 ayat 26. Jadi kalau kita ingin mau level up, maka roh kita dululah yang perlu dihidupkan, yang naik lebih dulu, berkembang, bertumbuh, ya. Roh yang tunduk kepada Roh Kudus, ya. Kemudian dipenuhi dengan firman Kristus, maka jadilah kita manusia roh dan karakter kita akan diubahkan menjadi karakter seperti Kristus. Ketiga bagian dari manusia ini diciptakan oleh Allah dan dijadikan untuk tunduk kepada Roh Kudus. Ketiga-tiganya, roh, jiwa, dan tubuh perlu diselamatkan dan dibersihkan secara sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, saya akan mengulas dengan satu perikop dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, level up itu hanya bisa naik, hanya bisa kita capai ketika kita menjadi ciptaan baru, ya. Dan firman-Nya, ya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 63, daging sama sekali nggak berguna, rohlah yang memberi hidup, dan setiap perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Maka
ketika kita mau naik level dari manusia lama yang berdosa menjadi manusia baru yang tanpa dosa, ya, maka kita adalah sesungguhnya kita sedang mengalami level up dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Level up dari manusia lama menjadi manusia baru hanya dapat dikerjakan ketika Yesus, firman dan doktrin pengajarannya menjadi pedoman hidup kita sehari-hari dalam semua aspek. Perubahan, transformasi, level up dari manusia lama yang berdosa menjadi manusia baru yang tanpa dosa, dari sinful nature menjadi divine nature, karena Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Seringkali kita ngomong, aku mau seperti Yesus. Artinya kalau aku mau seperti Yesus, gaya hidup kita juga harus seperti dia. Maka karakter kita juga seperti dia. Tapi kenyataannya kan banyak sekali yang enggak, ya. Termasuk saya sendiri masih sangat jauh. Tapi saya tahu tujuannya adalah ke arah sana gitu loh. Saya harus mengalami level up dari manusia daging yang penuh dengan ego ini, ya, penuh dengan kehendak berdosa, diubahkan menjadi manusia baru yang tanpa dosa. Itu adalah endingnya, tapi itu adalah a lifetime proses seumur hidup kita. Nggak gampang, ya. Ketika seorang mengalami level down, turun, ya, maka kita nggak akan bisa mencapai tujuan Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, ya. Ketika seorang mengalami, katakan, berdosa secara perjinahan, ya, maka susah sekali. Boro-boro ibaratnya mau jangkau jiwa, seperti yang digambarkan bahwa ada dua tugas utama, ya, seperti yang dibicarakan dalam Super Alts, bahwa kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, satu lagi berapi-api untuk Kristus, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Itu nggak mungkin. Karena apa? Udah level down. Ada dosa yang bercokol masih, ya. Kemudian dosa itu akan membuat kita level down, dan maka harus ada satu pertobatan supaya kita mengalami level up. Ini sekedar himbauan ataupun peringatan bagi kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi teman-teman, semua bentuk dosa pada dasarnya adalah merupakan penghalang terbesar untuk kita level up dan kita menyerupai ataupun untuk segambar dan serupa dengan Tuhan, ataupun memiliki karakternya. Semua jenis dosa, ya, banyak sekali dosa itu, ya. Salah satunya yang saya tersentak dan merasa tersentuh itu adalah dari Amsal 14 ayat 21 tuh, Ko Ayung. Ketika kita memandang rendah orang lain, ya, despise our neighbor, teman-teman, itu adalah dosa. Yakobus 2 juga sama gitu loh. Kita punya membeda-bedakan orang gitu, ya. Itu betul-betul dosa. Yakobus pasal 2 itu bicara seperti itu, ya. Kalau ada seorang yang datang dalam perkumpulanmu, katanya, orang itu memakai pakaian yang bagus, ya, pakai anting-anting, lalu kamu mempersilahkan, silahkan duduk di tempat yang terbaik. Lalu ada orang yang miskin, yang berpakaian yang sangat jelek, lalu kamu mengatakan, duduk di sebelah sana, dekat tumpuan kakiku. Dan Yakobus mengatakan, kamu sudah menjadi hakim dan membuat perbedaan, dan itulah dosa, katakan. Nah, ini luar biasa sekali. Sometimes, ya, di full gospel juga kita sama nih, ya. Secara tidak langsung kita membeda-bedakan orang, melihat status, jabatan, harta, ya kan? Dan kita despise, menghina ataupun
tidak memandang orang-orang yang di bawah kita. Nah, ini akan merupakan penghalang terbesar bagi kita untuk naik kelas, untuk naik level, ya. Setiap bentuk dosa yang kelihatan dan tidak kelihatan dari hati akan memisahkan kita dengan Tuhan. Level down, kita perlu pembaharuan pemulihan dari hati ke hati. Teman-teman, nggak gampang memang. Kehidupan kekristenan itu nggak gampang. Yesus mengatakan, kalau mau engkau jadi pengikutku, harus kamu sangkal diri, pikul salib, dan kemudian ikuti aku. Ya, jadi sebetulnya every day in our life adalah berbicara tentang bagaimana kita bisa terus level up di dalam kekristenan kita, dalam karakter kita untuk serupa dengan karakternya Tuhan. Dan ukuran daripada karakter Tuhan yaitu adalah kasih. Ujung-ujungnya cuma satu, kasih. Ya, ujung-ujungnya. Agape. Surga merupakan bonus, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita tidak berdosa seperti Kristus. Itulah arti keselamatan yang sesungguhnya. Prosesnya leveling up menjadi ciptaan baru itu adalah seumur hidup. A lifetime process. Saya sudah, saya sedang, dan saya akan. I have been saved. I am being saved. I will be saved. Proses keselamatan adalah leveling up secara spiritualitas, secara rohani. Maka sebetulnya proses keselamatan itu adalah proses leveling up, ya, di mana spiritual Anda, Bapak, teman-teman semua dan saya itu terus naik, ya, untuk kita dibersihkan terus dari kehidupan-kehidupan yang penuh dosa dan kemudian kita diubahkan untuk segambar dan serupa dengan Tuhan dengan mengikuti apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, ya. Nggak gampang loh. Yohanes 14 ayat 15 berkata, siapapun yang mengasihi aku, ini definisi Tuhan nih, siapapun yang mengasihi aku, dia harus melakukan seluruh perkataanku. Itu kan nggak gampang, teman-teman. That is not easy, you see. Itu adalah kasih. Yohanes 14 ayat 15, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus is the head. Tapi itulah sebetulnya kekristenan. Ya. Nah, kalau kesaksian-kesaksian teman-teman yang jatuh, ya, apakah dalam bentuk dosa seksual, dosa materi, mamon, atau dosa-dosa lainnya, ya, level down itu hanya akan bisa dipulihkan ketika berjumpa dengan Yesus, bertobat, mengalami proses kehidupan yang diubahkan, mau tunduk dan taat kepada Tuhan, lalu kemudian proses ini pun hidupnya akan berubah dari hari ke hari. Nah, mengapa kita harus leveling up kerohanian kita? Karena kita adalah murid Kristus, murid wajib seperti gurunya. Jika guru hidupnya tanpa dosa, muridnya pun demikian. Gaya hidup kita wajib ikutin gurunya. Dua nats yang saya ambil, yaitu Ibrani 4 ayat 15, ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Yang kedua, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan dari maut. Karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang dideritanya. Saya masih ingat khotbah dari Pak Rubin Adi Abraham, tanggal 25 malam, bahwa kalau kita mau level up, maka nomor satu yang kita harus tingkatkan adalah ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Semakin kita taat pada perkataan-perkataan Yesus,
maka level up kita akan semakin naik. Ya, sama seperti halnya Abraham yang harus meninggalkan Ur Kasdim ke tanah yang bahkan dia nggak tahu, tapi dia taat. Ya, salah satu poin number one. Jadi level up untuk kita spiritually adalah kita harus taat. Nah, di mana kita harus mempraktekkan leveling up? Sebagai ciptaan baru kita wajib menerapkan diri kita manifestasi kehidupan seperti Kristus, Kristus sebagai kepala dimanapun kita berada. Keluarga, pekerjaan, pelayanan gereja, pelayanan di institusi keagamaan, FGB, MFI, JDN, lembaga-lembaga swasta, dunia kerja, dagang, di perusahaan kita, kita harus mampu bahwa kita itu adalah sebagai ciptaan baru. Ya. Sorry, berapa menit lagi? 30 menit? Christian? 8 menit, Pak. Oke, 8 menit. Oke. Saya masih nanti pas. Action speak louder than words. Tindakan, ya, sikap, perkataan, dan perbuatan kita akan sangat berpengaruh apakah kita sudah nyata-nyata naik level di dalam hidup kekristenan kita. Kalau kita masih menjadi batu sandungan, maka sangat sulit untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus. Jadi di dalam Super Alts itu dikatakan 2 tugas FGB Men adalah jangkau jiwa bagi Yesus dan membuat kita berapi-api untuk Tuhan. Tapi kalau kita hidup kita masih gitu-gitu aja, susah sekali untuk kita jangkau orang. Orang akan melihat siapa kita yang mengundang kepada chapter meeting juga. Ya, kalau kita sikap, perbuatan kita, perkataan kita nggak sesuai dengan karakternya Tuhan, nggak akan mungkin mau orang diajak datang ke chapter. Tadi pagi saya bertemu dengan seorang yang boleh dikatakan crazy rich, ya. Dia pengen ketemu saya dikenalkan oleh salah satu orang Tomang, dan dia memang betul-betul kaya sekali, punya hotel yang paling besar di Cirebon, tapi orang kaya ini juga punya kepahitan kepada para pendeta-pendeta. Ya, dia udah name beberapa nama pendeta besar lah, ya. Sampai-sampai dia udah memandang kekristenan itu bullshit semuanya gitu loh, omong kosong gitu ya. Nah, tadi bukan satu kebetulan, dia ada satu kebutuhan, dia ingin menjual sebuah lahan cukup besar, dan dia tahu bahwa saya ada sebagai presiden komisaris di sebuah perusahaan yang sangat besar. Dia ingin menawarkan, coba bisa ditawarkan nggak? Nah, dari situ muncul sebuah dialog, dan saya menjawab beberapa pertanyaan yang sangat krusial, ya, tentang kegundahannya terhadap kekristenan. Dia bilang, saya orang Kristen loh Pak, istri saya Katolik, dia bilang. Tapi saya punya kepahitan, punya beberapa masalah dengan orang-orang Kristen. Ada seorang pendeta besar yang kalau di mimbar itu perkataan kebun binatang dan besarnya luar biasa. Apakah seperti ini gitu kekristenan? Nah, saya jawab beberapa masalah krusial, dan dia semakin tertarik. Ya, kita 1 jam berbicara sampai dia akhirnya harus menjemput seorang di Gambir. Nah, coba nanti tolong teman-teman doakan juga. Next time dia akan ketemu lagi saya lagi. Saya percaya biar Roh Kudus yang akan menuntun. Ya. Jadi action speak louder than words. Ya. Jadi percuma kalau kita juga ngaku bahwa kita hamba-hamba Tuhan, tetapi sikap, perkataan, perbuatan kita tidak mencerminkan Kristus, ya juga percuma juga. Saya masih jauh, saudara, tetapi saya tahu bahwa that is our ultimate goals, gitu ya.
Level up sebagai ciptaan baru dalam Kristus adalah kita selalu mau memuliakan Dia untuk segala sesuatu yang kita pikirkan, perkataan, perbuatan. 3P, pikirkan, perkataan, dan perbuatan. Ya, kita patut merenungkan dan buat daftar checklist apa-apa saja yang masih mungkin belum berkenan kepadanya dan kemudian mengubahnya. Atau juga ada orang-orang tertentu yang kita sakiti yang belum kita bereskan. Berdamai dulu, ya. Lebih baik kita yang lebih rohani datang kepada mereka dan minta maaf dan kemudian kita berdamai. Itu adalah satu perilaku sikap yang sangat benar. Saya pernah bekerja di perusahaan yang lama, ya, ketika saya lulus dari akuntan, ya, pertama-tama sebagai bekerja di perusahaan itu, saya lakukan yang terbaik, tetapi saya diperlakukan tidak semestinya oleh istri daripada bos itu. Bosnya sayang saya, tapi istrinya enggak. Jadi setelah beberapa tahun ada kematian, saya datang kepada mereka dan akhirnya sikap istrinya itu berubah total. Karena saya memang nggak ada apa-apanya gitu loh, ya. Jadi that is ya, pengalaman-pengalaman tadi mengukir sebuah pengalaman-pengalaman yang patut direnungkan dan bisa dibagikan. Bagaimana kita bisa mencapai level up? Ada 3 poin yang saya sampaikan di sini. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki baik bapa maupun anak. Level up artinya apa? Our mindset, our spirit, our roh kita harusnya dipenuhi dengan kebenaran dan doktrin Kristus. Lalu gimana nyatanya? Saya usahakan setiap hari, teman-teman, baca dari kitab 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, balik lagi. Sementara baca yang lainnya juga seperti FCBH, ada Mazmur, Ayub, dan lain-lain. Ya, tapi usahakan. Karena begitu baca 4 Injil itu kita tahu mindsetnya Tuhan itu gimana, sikapnya Tuhan ketika menghadapi persoalan sehari-hari itu gimana gitu. Itu nanti mungkin saya akan cerita minggu depan, ya. Nanti kita 30 menit yang kedua. Jadi usahakan ke 4 Injil, hanya 89 pasal, teman-teman, ya. Kalau Anda dan saya mau luangkan waktu 1 jam, itu satu buku selesai semua. Ya. Yang kedua, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Level up. Kerajaan Allah, Yesus katakan kerajaan Allah bukan ada di sana, di sini. Lukas 17 ayat 21. Tapi ada di dalam dirimu. Kalau kita masukin Kristus sebagai kepala, ya, yang mengatur semua dengan doktrin dan firman-Nya, maka itulah kekristenan. Lalu yang ketiga, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini makanya coba baca ke-4 Injil tadi, ya, dibolak-balik, nggak apa-apa, nggak akan berubah, nggak akan rugi sama sekali. Kita akan terus diperkaya, ya. Nah, itulah kita akan bisa mencapai level up. Nah, ini level up yang kedua adalah mentally dan emotionally. Level ketiga physically. Saya satu quote ayat sebagai penutup nanti 2 menit terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita memiliki janji-janji itu, marilah kita loh. Kita memang punya Roh Kudus, tapi kita itu punya peran, Anda dan saya. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani, fisik, dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Level up mentally and physically. Coba bayangkan apa yang dikatakan Yesus. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi kita harus naik kelas, baik secara mental, pikiran kita, maupun fisik. Kita punya 5 panca indera. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang najis, tetapi gunakanlah untuk hal-hal yang benar, yang kudus,
yang berkenan kepada Tuhan. Ini sebagai penutup untuk sharing pertama, ya. Kita akan mengalami level up dalam hal mentally dan physically. Kalau kita tahu asupan apa yang harus masuk dalam kehidupan kita. Secara rohani, apakah asupannya itu rohani, duniawi, atau netral? Itu opsinya ada pada Anda dan saya. Ya. Yang kemudian melalui proses panca indera kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita cium, yang kita kecap, yang kita raba. Lalu melalui pikiran kita, masuk, terjadilah output. Jadi output tindakan itu adalah hasil daripada proses, input, dan proses. Satu tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus dilakukan akan menciptakan karakter. Dan karakter akan menentukan Anda dan saya level up atau level down. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Brother Christian. Itu dulu. Waktunya habis, Pak Bros. Ya, udah kan? Pas. Ya, waktunya dihabisin sama Pak Vincent semua ini. Loh, katanya 10 menit tadi. Ya, thank you Pak Vincent buat arahannya luar biasa. Teman-teman kasih tepuk tangan dong, kasih reaction segala macam ya. Iya, thank you. Iya, kita akan masuk ke ruang diskusi teman-teman. Kita punya waktu sekitar 30 menit untuk masuk ke ruang diskusi. Tadi Pak Vincent bilang bahwa level up ini untuk merubah kita, merubah perilaku kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, mesti butuh Tuhan. Gitu. Saya bicara sama beberapa teman gitu ya, bapak-bapak ya. Kita nggak bisa merubah orang loh. Gitu. Kita sebagai manusia itu tidak bisa merubah orang. Gitu. Yang bisa merubah orang itu cuma Tuhan dan dirinya sendiri. Gitu. Ini level up yang tadi Pak Vincent bilang untuk apa namanya, ada beberapa praktek ya yang Pak Vincent bilang bahwa kita mesti buat checklist apa yang kita perbuatan dosa apa yang masih kita lakukan gitu. Yes. Ya, checklist dong gitu. Checklist lah. Terutama dengan 5 panca indera itu. Ya, nah, terutama dengan 5 panca indera, saya pernah ngomong ya teman-teman ya, apa yang kita pasti perhatikan terutama adalah mata, pendengaran itu yang akan masuk gitu. Input itu kita masih sortir gitu. Apakah spiritually, apakah duniawi, apakah netral gitu. Yes. Ya. Nah, yang kedua adalah kita mesti checklist juga orang-orang yang pernah menyakiti kita atau sakit hati dengan kita, lakukan pemberesan. Itu adalah praktek yang luar biasa ya buat kita FGB Men supaya bisa level up. Ya. Thank you. Teman-teman, apakah ada kesaksian gitu ya atau apa? Apakah sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Vincent gitu? Seperti yang Pak Vincent tadi bilang itu sering saya dengar. Bahkan beberapa teman juga bilang begitu. Ada yang sampai nggak mau ya ikut pelayanan atau apa gara-gara kepahitan sama orang Kristen. Itu banyak. Ya, makanya tugas kita untuk bisa level up. Teman-teman ada mungkin Pak Adam Teja boleh Pak? Iya, Pak Adam Teja coba. Pak Adam Teja. Adam. Ya? Ada, tapi masih jauh nih, bentar. Yang lain dulu aja. Yang lain dulu. Ya. Iya, masih lari. Iya. Salam Bu orang Effendi boleh, berbahagia Bu di Effendi dunia. juga. Boleh. Oke. Pak Kris, Iya. saya sedikit ya. Oh, Ko Akyong dulu Ya. ya. Silakan Ko Pak Akyong. Akyong, Pak Akyong. Ya. Terima kasih Pak Vincent Wijaya, luar biasa. Ini kalau mengenai roh, jiwa, dan tubuh, saya terinspirasi dengan karyanya Andre Wokmet. Kita bersyukur ya saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki Roh Kudus yang sama setiap kali pun dia pendeta besar sebesar apapun, rohnya sama yaitu Roh Kudus. Nah, tadi sempat disinggung tentang baca firman FCBH. Nah, itu sangat berguna bagi kita orang percaya. Saya kasih satu ayat mas saja.
kamu memang sudah bersih, kamu memang sudah kudus, karena firman yang telah kukatakan kepadamu, yaitu Yohanes 15 ayat 3. Itu gunanya kalau kita rajin baca firman setiap hari. Firman itu menguduskan kita. Itu aja. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus baik. Lanjut. Oh, ini ada Pak Denis juga ini. Brother Denis Firmansyah. Halo Pak Vincent, sorry tadi Ya, masih di jalan. Ya, ya, I'm listening, no problem. oke. terima kasih Pak Denny sudah join. Thank you, Tadi thank ada yang you. mau disampaikan bro, tadi Yo, udah. Christian, ya. Udah kita dengerin para pakar bicara ya. Ya, siap. Bro Effendi silakan bro. Ya, oke. Terima kasih Pak Vincent ya. Tadi sudah begitu banyak uraikan tentang bagaimana kita mengalami level up. Sebelum ini kita masukin pengganti pemimpinan yang baru, yaitu Pak Dali ya. Dan kita memasuki tema yang baru yaitu akselerasi ya tentang level up ini. Dan ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman di doa pagi juga, khususnya di Banten. Ya kan, kita di Banten itu pasti tiap pagi itu hari Senin sampai Sabtu tetap doa pagi. Gitu kan. Jadi sering saya katakan kepada mereka, itulah sesungguhnya Kristus. Kita berbicara Kristus sudah, pasti berbicara tentang roh dulu. Ya kan. Dimana tadi Pak Vincent dikatakan, ada 3 ya, roh, jiwa, tubuh. Kan? Tapi jangan diputar balik. Tapi hari-hari ini kita lihat, teman-teman masih mereka bermain hanya di dalam tubuh doang. Yes. Ya kan? Mereka mendapatkan doktrin, maaf ya, bukan saya mau menghakimi, doktrin yang hari-hari ini maunya tuh diberkati Pak. Dan secara daging. Itu yang mereka lihat. Padahal yang kita ingat Yesus itu roh. Ya. Sering saya katakan kepada teman. Tapi ya, mau gimana lagi? Tapi mungkin ya nggak suka, ngantuk kalau bahas tentang roh, Pak. Kalau tentang yang kemakmuran berkat nomor 1, Pak, melek, gitu kan, luar biasa, ya kan? Ini roh ini penting banget. Bahkan kita lihat seorang Paulus juga dia akil balik tuh, dia akil balik. Kenapa saya bilang dia akil balik? Di dalam Filipi 3 ayat 8b dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, ya kan? Bahkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, hari-hari ini kita udah mulut kita memuji Tuhan, tapi karakter kita tidak sesuai. Tadi apa yang disampaikan Pak Vincent itu luar biasa. Ini sering banget saya berulang-ulang saya sampaikan kepada teman-teman. Ya kan? Kamu harus ingat, roh, mainnya kita sekarang roh loh. Kalau ikut Tuhan, bukan tubuh lagi. Nah, bahkan kita tahu Paulus ini luar biasa loh. Di dalam Filipi 3:13 juga dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya kan? Semua kita harus tinggalin. Semua kita harus checklist. Ada apa yang tadi dosa yang mengikat kita hari-hari ini, dan kita tahu dosa itu maut kan. Dosa tadi saya periksa di Google, kita tuh tidak tepat sasaran tadi kalau saya lihat di definisinya. Jadi kita ini sudah diperbarui di dalam Roma 12 ayat 2 tentang pembaruan. Kita harus kembali kepada sesungguhnya kodrat ilahi Yesus itu sendiri. Makanya kita harus gambar serupa. Hari-hari ini kita begitu luar biasanya kita memuji Tuhan loh, tapi karakter kita tidak sesuai, ya kan? 2 Korintus 9 ya. 1 Korintus 9 ya. 1 Korintus 9 26 27. Ya kan? Dikatakan 1 Korintus 9, 26, 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
jangan aku sendiri ditolak. Makanya tadi saya katakan mulutnya luar biasa loh memuji Tuhan, tapi karakternya kayak setan. Ya, kayak setan. Nggak, kita kasih nasihat nggak mau dengar. Malah dibilangin kita menghakimi dia. Ya kan? Ini loh. Kasihan banget kita lihatnya. Ya kan? Kita doain terus sampai hari ini nggak ada perubahan. Sampai hari ini nggak ada perubahan. Tapi saya tidak akan mundur. Ya kan? Tetap saya giat dalam, bahkan saya sering bawa dalam doa nama dia terus. Mau pagi mau tutup toko tetap saya hajar terus gitu. Supaya dia benar-benar dibukakan gitu kan, rahasia-rahasia besar di dalam firman Tuhan, bagaimana dia memandang seorang Kristus itu, ya kan, dia itu harus kembali kepada serupa segambar dengan Kristus itu sendiri. Ya, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Ya, thank you Bro Effendi. Ya, luar biasa tambahan yang lengkap, tambahan yang luar biasa, dan itu sudah dipraktekkan ya sama Bro Effendi bahwa kita bisa men-sharekan ke teman-teman chapter, ke teman-teman, ke keluarga kita, ke komunitas kita gitu. Karena apa yang kita dapat hari ini luar biasa. Oke, next siapa yang mau ini tambahan lagi, Bro Oktav, mungkin ada yang mau disampaikan, Bro? Pertanyaan juga nggak apa-apa, Chris. Atau mau bertanya gitu ya, bertanya gimana caranya tuh saya itu terikat sama ini gitu, gimana lepasnya gitu, boleh tuh ditanya. Semua bincang-bincang santai aja ya. Santai aja, santai. Iya, siapa Yang penting kita menghindari level down. Iya. Kita mau level up. Iya. Pak Heriaji, Iya. ya, silakan Pak. Ini Pak Heriaji ini luar biasa ya, setiap hari Senin dia absen tuh. Banten itu ada 17 orang hari ini Mas gitu. Wow. Oke, saya begini ya. Kalau saya sih apresiasi aplikasinya aja ya. Saya ya cara pandang orang jangan sampai dulu kan mungkin kita sinis atau gimana. Sekarang kita lihat orang tuh kita jangan sampai saya tuh coba untuk timbulkan kasih. Selama ini yang kita diajarkan tentang kasih dan saya berusaha untuk bagaimana timbulkan ada rasa kasih. Dulu saya lihat orang tuh jujur aja. Kadang-kadang kan ada meremehkan, tetapi sekarang enggak. Saya berusaha untuk kasih kita timbul di dalam hidup kita. Jangan sampai lagi kita hanya berbicara kasih. Itu yang saya coba. Kita lihat orang ada yang umpamanya jalannya nggak benar. Dulu kan gimana kalau kita cara pikir kita, itu yang saya berusaha untuk sehari-hari, dan jiwa, dan saya juga melihat jiwanya. Kalau orang yang di luar dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa membawa dia kepada Tuhan. Itu buat chapter gitu ya. Saya berusaha ada nggak kita timbul di dalam hal itu. Nah, itu yang saya praktekkan di dalam hari-hari ini. Dan saya juga satu lagi, saya lihat orang juga bagaimana caranya orang itu, maksudnya kayak si pendeta segala macam, kita harus lihat dia tuh sebagai jiwa loh. Jangan kita pikir dia pendeta rohaninya luar biasa, tetapi kita juga jangan sampai dia bisa murtad. Nah, bahasa kasarnya gitu ya. Saya juga berusaha untuk timbulkan semua itu. Mungkin itu aja yang bisa saya aplikasikan. Nanti tolong dikoreksi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Pak Heriaji. Sorry, ini di tempat saya lagi rame banget. Lagi rame banget. Brosen bisa bantu Brosen untuk take over Brosen. Lagi rame di sini. Brosen di Bu Alin juga ada kan? Atau Ko Ayung. Terusin aja bro Chris. Bro Alin, yuk. Silakan. Ya, gimana bro? Ya, ayo kok. silakan take over. Terusin. Enggak, kalau tadi kita punya topik hari ini kan Yesus is the head. Jadi Yesus ini adalah kepala. Sebenarnya kalau kita ngomong Yesus kepala ini, kita ini sebagai orang percaya kepada Tuhan ini mutlak. Jadi tidak bisa ditawar-menawar lagi.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong level up, terkadang ada satu pertanyaan itu khusus buat saya sendiri, itu sebenarnya barometernya kita level up itu di mana sih? Kita dikatakan bisa naik level itu bagaimana sih? Iya, bagus juga. Ini satu pertanyaan yang besar gitu. Karena kan terkadang begitu kita ngomong, oh ya kamu sudah berubah, sudah begini, atau bahasa kerennya kita itu sudah move on. Apakah kita dengan move on itu kita sudah cukup? Atau kita sudah selesai untuk itu? Apa kita dengan begitu kita sudah dikatakan bahwa kita ini sudah level up? Saya rasa itu kan kita masih belum selesai untuk itu gitu. Karena kan kita ini harus berinteraksi dengan banyak orang, kita juga berinteraksi dengan antara hubungan kita dengan Tuhan, antara hubungan kita dengan manusia. Saya ingat dua minggu yang lalu ya, bukan 2 minggu yang lalu, saya ingat pas tanggal 28 Oktober ya, 28 Oktober 2024 itu saya itu betul-betul di posisi yang sangat-sangat tidak nyaman dalam artian kemarin itu ada satu aturan pemerintah punya regulasi bagaimana kita punya pekerjaan itu sangat terdampak sekali. Jadi pemerintah mengeluarkan namanya itu Permenperin tanggal 36 tanggal 24 Agustus tahun 2024. Ini cukup menyulitkan semua orang di dunia usaha. Jadi semua orang bergerak di dunia usaha itu sangat banyak kesulitan karena kan regulasinya itu banyak sekali. Jadi waktu itu saya merasa, waduh, ini kita punya jalan sangat sulit sekali. Kita mau bergerak seperti ini kebentur, gini rasanya kepingin marah sekali. Tapi pada saat saya kepingin marah ini, istilahnya bagaimana marah saya itu tidak bisa terlampiaskan. Karena kan saya merasa bahwa saya menghadapi satu tembok yang sangat besar, yaitu tembok ini adalah negara. Di mana saya tidak bisa menjangkau atau saya tidak bisa meletupkan bagaimana saya punya emosi di situ. Karena saya berhadapan dengan satu kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Waktu itu cukup membuat saya itu cukup down. Down itu dalam artian untuk pergi ke chapter itu pas hari Jumat, saya merasa sudah mulai ugal-ugal. Baru kali ini saya ingin berangkat ke chapter itu ada satu pergumulan. Kenapa ya? Ini saya harus datang atau enggak? Saya harus datang atau enggak? Saya harus menyelesaikan ini regulasi ini atau enggak? Itu dalam satu pertarungan buat saya sendiri. Akhirnya saya ambil satu kesimpulan, saya harus datang ke chapter. Suka tidak suka, cocok tidak suka, cocok tidak cocok, saya harus datang ke chapter. Saya ingat saudara, waktu Jumat itu satu lagu pujian yang dibawakan oleh temannya itu dia menyanyikan lagu pujian itu berulang berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau menopangku. Jadi lirik lagu itu saya melihat bahwa sebenarnya apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan hadapi, apa derita yang Tuhan waktu itu alami, itu tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan saat ini. Saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, saya masih berinteraksi dengan orang lain. Tapi hari ini Yesus berkorban untuk kita semua. Ini akhirnya saya itu sadar, akhirnya saya itu bangkit. Oh iya ya, ternyata apa yang saya rasakan ini tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan yang Tuhan berikan di kayu salib. Ini sangat kecil sekali. Wah, saudara, saya dengerin lagu itu, roh saya bangkit. Roh saya bangkit. Terus habis itu semangat saya bangkit. Semuanya pulih pada saat itu juga. Jadi
saya merasa pada saat saya itu betul-betul bersandar kepadanya, saya betul-betul berserah kepadanya. Ternyata kekuatan baru itu muncul. Ternyata banyak jalan yang harus saya lakukan ini mulai kebuka semua. Daripada saya itu cuma memikirkan problem, tapi begitu saya memikirkan Tuhan, banyak jalan keluar yang saya rasakan. Jadi makanya tema hari ini Jesus is the head ini sebenarnya saya kalau sebagai orang percaya ini adalah mutlak. Karena tidak ada tawar menawar gitu. Yang bikin tawar menawar ini kan pikiran kita sendiri berperang untuk melakukan itu. Itu sih makanya kan hari ini kita berbincang-bincang tentang level up ini bukan tidak ada gunanya, saudara, tapi banyak hal yang kita semua bisa nangkap gitu. Karena begitu kita berpikir bagaimana hal itu menjadi positif, maka akan terjadi hal positif itu dalam kehidupan kita sendiri. Ayo teman-teman yang lain, Pak Arto, Dokter Arto, ayo saya tunggu ini, saya lama dengar suaranya saya ini. Oh iya, Pak Arto, ya Pak Arto. Shalom semua. Apa Terima kabar? kasih Pak Vincent sama Pak Lid. Ya, enggak, saya mau tanya ini. Kalau memang masalah berhubungan dengan pendeta itu agak bukan hal yang mudah ya, karena dia adalah pihak yang mempunyai otoriti gitu. Saya sendiri punya pergumulan cukup serius juga karena kadang-kadang ada gap antara perkataan seorang pendeta dengan perbuatannya sama dia punya kehidupan sehari-hari ya. Di gereja saya itu ada kelas tuh, sampai semua dia punya eldersnya keluar semua. Itu kadang-kadang persoalannya bukan hanya individu, persoalan itu menjadi sistemik di pendeta di gereja itu. Jadi kalau ada ketidaksetujuan terhadap pimpinan, kita semua dimusuhi sama jemaatnya. Akhirnya kalau saya bisa sharing, saya harus memutuskan bahwa saya harus keluar dari gereja itu. Dan sekarang saya mencari gereja yang baru. Ada orang mengatakan gereja itu nggak ada yang sempurna. Tapi kalau gereja itu udah persoalannya udah sistemik, itu repot. Jadi saya sendiri waktu jadi kita bisa dimusuhin sama semua orang, kayak udah di-exclude sama grup itu sendiri. Ya memang yang tadi yang seperti katakan juga, kita semua akan walaupun jabatan kita apapun juga, Tuhan tidak melihat apa yang kita kerjakan, apa posisi kita, tapi bagaimana kita melakukannya di hadapan Tuhan. Apakah kita lakukan untuk Tuhan atau untuk kepentingan diri sendiri? Ya. Tapi sekali lagi memang berhubungan dengan pihak otoriti tidak mudah. Ya. Kita pasti akhirnya akan ada kompromi segala macam yang kadang-kadang bertentangan dengan kita punya posisi. Itu mungkin ada yang bisa kasih pengalaman atau kasih semacam advice atau idea gitu kalau berhadapan dengan itu pihak yang otoriti, khususnya gereja gitu. Oke. Terima kasih Pak Arto. Terima kasih. Ini pengalaman pribadi Pak ya, pengalaman pribadi. Tapi ya itu kita kembalikan ke pribadi juga masing-masing Pak ya. Mungkin ada teman yang lain selain Pak Arto, Pak Hardi Wijaya. Mencari pendapat, ada nggak yang bisa kasih pendapat? Saya cerita sedikit Pak Arto. Mungkin ini bisa membantu. Jadi memang tadi Pak Arto ngomong tentang masalah authority, that is totally true, karena dia adalah seorang pastor. Dia punya wewenang, punya otoritas untuk memutuskan dia atau tidak. Dan memang kalau tidak sejalan dengan hati kita, memang kesimpulannya kan dua.
mau ikut atau nggak ikut gitu kan. Nah, saya juga sempat mengalami hal yang sama, Pak. Jadi masalah insecure ya dari seorang gembala itu bisa berdampak kepada para diaken ataupun diakonesnya. Kalau dia insecure, ya merasa posisinya itu udah mulai, kok dia lebih terkenal, kok dia lebih dipandang. Nah itu insecure. Itu bisa jadi problem itu. Saya pernah di gereja saya itu diminta untuk bikin sebuah program yang namanya Profam. Profam itu singkatan dari profesional dan family. Jadi bincang-bincang secara talk show di gereja, dan kemudian program ini very famous, Pak. Jadi famous sekali. Lebih famous daripada aktivitas Sunday service. So many people coming middle of weeks, itu hari Rabu ya, adakan. Dari beberapa couples akhirnya sampai jumlahnya itu ya puluhan couples lah datang karena Profam, Professional in Families. Dan lewat kegiatan ini juga banyak memenangkan beberapa keluarga yang tadinya udah benar-benar ada di ujung tanduk bisa dipulihkan ya. Jadi tapi satu ketika tanpa A tanpa B ini di stop gitu ya, di stop kan otoritas gitu kan. Saya sebagai penanggung jawab, wah itu teman-teman terus terang aja mengatakan, udah kita lawan aja Sen, lawan kita bikin baru. Kita bikin baru gitu. Emangnya cuma dia aja. Saya terus terang aja enggak. Saya jawab sama teman-teman enggak. We follow the authority, oke? Walaupun kita nggak tahu. Saya juga sampai sekarang I didn't ask why he stop it gitu loh. Enggak. Udah pengen itu keputusan kita nggak mau memperpanjang lagi. Udah stop ya stop. Oke. Dia punya. Tapi my opinion is all about insecure gitu loh. Jadi akhirnya tetap saya masih di gereja yang sama. Ya saya anggap bahwa ya biarlah ada kedewasaan nanti juga naik. Toh nanti akan berubah dengan sendirinya. Mungkin seperti itu Pak Arto. Memang kecenderungannya bukan hanya saya, teman-teman pun we fight gitu loh, gitu. Karena ini masalah otoritas. Nah, itu mungkin sedikit membantu Pak. Thank you. Thank you. Kadang-kadang proses itu memang menyakitkan sih. Itulah sebetulnya kita mau ya bagian daripada naik kelas juga tuh ya. Kalau kita fighting kemudian kita jadi mungkin ya seperti Korah, Datam dan Abiram gitu ya. Bisa maksudnya kayak gitu. Kita diingatkan ya walau bagaimanapun otoritas gembala itu kan Tuhan yang punya gitu ya. Saya punya pemikiran seperti itu. That's it. Udah gitu aja lah. Toh bagi saya nggak ada apa-apa gitu loh. Cuman mau lakukan yang terbaik aja. Atau Ya, Tapi kan bagaimana? nanti waktu Yesus datang kan dia bukan gembala kita lagi kan. Oh iya, itu gembala agung itu yang nanti judgment-nya dari Iya. Tuhan sendiri gitu. Makanya sebetulnya dari sebuah buku saya belajar juga bahwa kenapa Yesus itu harus jadi manusia gitu ya. Dan penghakiman itu diserahkan dari Bapa kepada anaknya. Karena kita nggak bisa ngelak lagi nanti. Karena semua
apa yang dialami oleh manusia sudah dialami oleh Yesus. Jadi nggak bisa berdalih lagi, Tuhan lu kan nggak pernah jadi manusia gitu. Coba kalau jadi manusia, gue udah jadi manusia loh. Jadi nggak ada dalih lagi gitu ibaratnya. Makanya tadi kan di Ibrani 4 ayat 15, in all point he tempted but no sin. In all points loh, in all points. Luar biasa. Oke, yang lainnya siapa ya? Bro Chris, mungkin ya, Oke, ini kita udah lewat waktu loh, bro. Apa mau Iya, gimana? nggak Terserah. apa-apa, nggak apa-apa. Sampai jam 7, bro. Oke. Terserah, maksudnya Ya, saya kan berarti ikut seperti jam ini 7 aja. ya. Iya, Ya, sampai jam silakan. 7. Take over ya, bro. Aku mau, saya harus jalan ntar lagi. Ya, apakah ada yang lain teman-teman yang mau disampaikan, Pak Jeffrey atau Mungkin Pak Pak Adam Ken Teja sudah siap tadi dari jalan. atau Pak Adam? Thank you. Ya, Nah, udah. Thank you, Pak Vincent. Ya, bagus sekali. Jadi, ya itu apa masukan dari semua teman-teman bagus bahwa Yesus adalah kepala. Kalau aplikasinya ya yang tadi Pak Vincent bilang bahwa submission ya, submission setiap hari, penyerahan diri setiap hari. Naik level dengan menyerahkan setiap keputusan, setiap kelakuan kita semua kepada Tuhan. Dan mencari kehendaknya selalu terlebih dulu. Jadi kalau kita bisa begitu ya naik level bisa mudah-mudahan dalam pertumbuhan rohani kita, dalam naik level dalam kesatuan dengan tubuh Kristus, dan mungkin saya ingin juga tambah kalau naik level dalam kehidupan yang berorientasi pada misi. Jadi betul-betul mencari kehendak Tuhan. Itu tujuan terakhirnya ya. Setelah kita naik level dari pertumbuhan rohani dan kesatuan dengan Kristus, kita mesti bisa melakukan sesuatu. Dan disitulah apa yang disebut go. Kita harus melakukan something. Itu aja dari saya, bagus sekali. Itu nanti minggu depan kita tunggu lagi ya, part bagian kedua. Thank you Pak. Thank you Pak Vincent. Ya. Nanti ada minggu depan 5 bukti bahwa kita sudah naik level, itu ada buktinya, ada 5 bukti nanti. Ya, oke. Thank you. Silakan Ya. Pak Yung, ada PR apa? Pak Ayung, penutup Pak Ayung, silakan. Ya. Nah, seperti yang tadi awal saya sampaikan, kalau teman-teman ini kan direkam. Ya. Coba, nah teman-teman apa yang didapat dari tadi sharing tentang Jesus is the head, itu bicara tentang kita harus secara spiritual, ya, manusia roh kita ini yang dibangun ya. Kalau roh ini, makanya Tuhan ya bilang apa, mencari orang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita ini anak Allah, kita ini orang percaya disebut anak Allah, itu kita ya di Roma 8 itu, kita ini dipimpin oleh roh. Nah, itu yang namanya Jesus is the head tadi. Ya, artinya bukan kepala kita yang stubborn ini, kepala kita yang terbatas ini, kemampuan kita semuanya serba terbatas ini. Kita betul-betul andalkan Tuhan ya, dua teman-teman. So PR-nya sharekan selama seminggu ini, kemudian coba renungkan ya, kemudian sharekan nanti juga di keluarga supaya betul-betul ini. Saya mau tutup dengan ayat yang menemplak saya 35 tahun yang lalu, sehingga saya gereja saya dulu itu yang paling besar di Surabaya, ya, lagi beranjak karena full gospel. Khotbahnya ya tentang pasal ini, tapi waktu saya merenung ayat ini bukan bicara tentang finansial, yaitu Ulangan 28. Ayat pertama itu kemudian terus
Itu ayatnya yang kalau enggak 14-15 itu katakan engkau akan jadi kepala bukannya ekor, engkau akan naik bukannya turun. Waduh, itu kalau sudah khotbah itu, yes, amin, amin. Wah, terus mereka pikirannya tuh selalu nanti posisinya naik, nanti kalau dia jadi apa dari bawahan akan jadi pimpinan. Semuanya dikaitkan dengan physically. Nah, ya nanti duitnya ini sekarang utang, you akan bebas utang. Waduh, nah, nanti kalau siapa di sini yang apa namanya yang kontrak, nanti tahun depan ya tumpang tangan. Kalau yang ada ketepingin rumah apa, diberkati nanti kamu akan rumah dapat rumah. Nah itu jadi firmannya ini. Waduh, itu aduh, nggak cocok betul itu. Aduh. Ternyata banyak teman-teman yang dulunya ikut gereja itu yang sama ini, semuanya pada tumbang. Bukan level up, tapi level down. Dan kecewa, semuanya keluar. Iya, iya, iya. Karena Yes. Itu bicara tentang kita dengar-dengaran. Ayat yang pertama itu dari Ulangan 28 itu jelas. Berbagailah kalau kita diam mendengarkan firman Tuhan. dan Nah ini setia ini. melakukannya. Iya, dengan setia melakukannya. Dengarkan Tuhan gitu loh. Ya, termasuk chapter, sehingga waktu saya waktu jadi presiden chapter, setengah jam itu sebelum ada acara saya mesti datang dulu. Why? I pray, betul-betul pray, bangku-bangku itu saya doakan. Minta orang-orang yang sudah yang hit list itu yang udah datang, saya doakan, saya betul-betul depending on God. Why? Karena saya sadar manusia sebagai manusia saya itu nggak punya kemampuan sama sekali. Karena musuh saya ini spiritual ini, musuh yang apa namanya kegelapan ini selalu menggedor orang, bisa orang nggak mau. Bisa aja orang apa tiba-tiba batalkan nggak datang, bisa nanti apa namanya ogah-ogahan, bisa tiba-tiba suam-suam, tiba-tiba dengan anaknya sakit, banyak persoalan sehingga itu apa namanya nggak bisa yang kita sudah siapkan semuanya. Nah, siapa yang doa tetap saya doakan doa selama setengah jam. Ternyata betul luar biasa Tuhan itu salah satu kita tidak mengandalkan pengalaman sendiri, mengandalkan duit kita, mengandalkan apa namanya jabatan kita, mengandalkan kemanusiaan kita. Semua oleh kita harus letakkan kalau kita gantikan Jesus. Hanya Tuhan yang mampu lakukan semua itu. Nah, ini yang harus dipraktekkan di chapter termasuk di rumah tangga. We don't know what happened tomorrow. Makanya itu saya akan tiap pagi morning prayer itu saya ajarkan untuk bagaimana doa menyerahkan anak-anak kita, anak mantu cucu kita hadapan Tuhan. Karena si iblis itu selalu menyerang itu. Kalau nggak lewat destroyer, ya, lewat sakit penyakit, lewat apa namanya intimidasi, tuduhan-tuduhan, lewat pembohongan, ya, pemutarbalikan keraguan-raguan, semuanya itu buat kemudian juga keangkuhan. Memang tadi malam kita habis sharing, wah kita ditepuk tangani, kita disalamin orang banyak, wah aku diberkati, itu kepala kita bisa jadi gede loh, Bro Vincent. Yes, that's spiritual. Bisa kepala gede loh, bisa terus kita ini jalannya udah kayak udah nggak nginjek bumi loh. Iya. Be careful, ya. So kita lawan semua itu dengan secara spiritual, the opposite spirit. Ya teman-teman, lawan. Begitu kita dapat serangan, kita mendapatkan kayak kita pujian, kita merasa kepala kita besar, langsung lawan itu namanya roh kesombongan itu, lawan dengan meekness, dengan rendah hati. Nah, kita bilang Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Ampuni Tuhan, ini ada roh. Ya, nah itu lawan dengan semua supaya kita akan terus Tuhan bawa kita naik level up. Yaitu ciri-cirinya nanti 5 ciri-ciri minggu depan. Adik kalau bisa teman-teman PR yang kedua coba sudah di-sharekan materinya Jesus is the head. Coba ayat itu dibaca, tadi juga yang disampaikan Pak Vincent juga, yang Ulangan 28 coba saudara baca lagi, ya, coba direnungkan.
selama ini coba juga ini kebetulan Desember ya, Bro Vincent. Ini kita semua Ya, kan Desember, coba kita evaluasi. ya, Selama ya, ya. Januari sampai Desember ini, apa kita ngalami level up nggak? Boleh, Pertumbuhan boleh. rohani kita makin dewasa, Ya, makin ya. kita ada buah-buah roh apa enggak? Karakter kita makin nggak? Atau apa stagnan? Jangan-jangan kita malah downgrade. Wah, ini ada something wrong. Nah, makanya itu kita harus telanjangin. Minggu depan kita Ya, telanjangin, ya. kita saling mendoakan, nanti kita doakan ya. Baik. Ya, oke. Thank you banget. Ya, saya juga masih banyak kekurangan ya, teman-teman. Mari kita saling asih, asuh, dan asah ya. Asih, Yes, asuh, dan asah. yes, Tidak ada yang sempurna ya. Kita saling that's right. mengasihi, kita saling mengasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Eh, Oke, sudah jam 7 ya, Chris? Iya, sudah jam 7 Pak Ayun. Oke. Ya, nanti tetap di rekamannya kalau sudah selesai ya, Chris. Iya, Kasih Pak. yang semua yang hadir, coba dicatat. Kalau bisa ikut terus ya, teman-teman bisa terus nanti kita naik level up, terjadi akselerasi supaya nanti di chapter-chapter yang mau dibenahi ya, sharekan, jangan lupa, jangan disimpan sendiri, bagikan sebanyak-banyaknya orang ya, teman-teman Hari ini semua. Hari ini Oke, 25 orang, mungkin minggu depan supaya ada 50 nanti. Lebih banyak oke, didengar, bagus. ya, ya pasti. Oke, siapa tutup doa? Pak Denis saja sebagai Dewan Pengawas. Yes, oke. Doa Pak Denis, doa penutup Pak Denis. Silakan Pak. Waduh, ini karena nggak hide sih. Kalau di hide pasti nggak diminta nih. Karena Oke, tadi sebagai badan pengawas mesti siap saya standby. terlambat, tapi saya sangat menikmati apa yang ini ya, yang sudah dibicarakan dan ini sangat bermanfaat ya. Saya pribadi ngalamin hal-hal yang serupa. Kadang-kadang kita juga gemes dan pedes gitu ya, tapi itu biar nanti ceritanya lain. Mari kita tundukkan. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk waktu yang luar biasa. Kami belajar satu sama yang lain. Kami ingin semakin lebih baik setiap hari. Acuan kami sudah jelas. Engkau sendiri menjadi acuan kami, Bapak. Dan kami masih jauh dari itu. Dan kami harus berusaha keras untuk semakin sempurna seperti Engkau. Yes. Kami tidak bisa sempurna sama seperti Engkau, tapi kami bisa menurut apapun yang kami turuti itu, semua adalah sesuai kehendak Engkau. Tidak sesuatu yang mudah, kami percaya ini Roh Kudus yang hanya memimpin kami. Kami tidak mampu untuk bisa melakukan itu, tapi kami percaya Roh Kudus yang bisa memampukan kami. Yes. Berkati Pak Vincent dan teman-teman lain, Pak Adam, Pak Ayung, dan semuanya yang sudah aktif di sini, Pak Christian, dan semuanya. Dan kiranya berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat, agar terus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Yes, terima kasih. Thank you, Lord. We would like to close this meeting. You are everything. You are the only Savior. In Jesus' name we pray. Amen. Mungkin Pak Adam mau ada pengumuman untuk hari Kamis ya? Bareng Pak Adam? Hari Kamis ini waktu Indonesia, waktu Sydney jam 7.30, berarti itu jam 3. Hari Kamis ada 2 ya. Ada Nepal. 2 meeting. Pertama di Nepal, Pak Vincent Wijaya akan bicara di Nepal. Temanya adalah The Vision is People. Ini adalah meeting yang ke-6 untuk orang-orang di Nepal. Jadi teman-teman nanti saya share juga linknya kalau bisa join. Dan pada hari yang sama juga Pak Vincent akan sharing di ANZ di acara doa kita. Itu ya Pak Vincent ya. Sibuk Pak Vincent. Kita bikin Pak Vincent very busy. Thank you. Kalau bisa, Bro Vincent, kalau bisa kasih masukan Nepal, anak saya yang cewek itu di Jepang, barusan kan dia traveling sama pelayanan, dia cerita sama saya, spiritnya very kuasa kegelapan di Nepal. Pokoknya gini ya, satu negara atau satu ini, kenapa seringkali gereja sulit bertumbuh?
itu pasti dekat dengan gunung atau dengan laut, dengan pantai. Itu tempat bercokolnya the darkness spirit. Nah, Nepal itu kan selalu makanya pemujaannya ini itu stronghold-nya di sana. Ya, nah itu makanya kenapa Solo, Jogja, Semarang, Jawa Tengah ini sulit sekali kan. Pertumbuhan chapter juga, gereja saling baku hantam, sering ini. Ya, Bali itu gimana selalu Bali? di tapal gitu. Iya. Itu perlu, makanya itu harus spiritual warfare yang kuat. Itu harus betul ada yang hit list terus itu di Nepal itu. Ya. Ya, ya. You kasih masukan itu. Kalau nanti kemis Oke. you speak. You Nepal is Tapi- a very beautiful country. Yes, Very- beautiful, betul. Untuk ladangnya udah kuning. I was there in January. Iya. So Tapi beautiful. You were harus there, ada okay. strategi, ada Ya. strateginya ini kalau mau Next time I will stay revival. longer there. Yeah. Ya. Kalau gitu kita mau kirim ke Ayung aja ke sana supaya ditengking dulu. Taruh di gunung, Yeah. di puncak. Boleh. Oke. Okay, all the best. Bye-bye. Oke. See you. Thank Ada you. Pak Frans, oke Pak Frans. Siap. Thank you. Ya, God bless. semangat ya. Thank you semua. Ya. Bye. Thank you. Thank you semua. Thank you. Ya. God bless. Belajar terus You ini. Oke, all. God bless Pak Ayu. God bless. Pada mana lain? Thank you semuanya Pak Adam, Pak Ya Pak Frans. Oke. God bless. Vincent, lain ya. Wah.